وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan pagi ini di aula pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama, dan nanti mungkin waktu belajar kita cukup panjang karena ada 3 sesi, per sesi 1,5 jam. Menurut informasi yang disampaikan oleh sebagian peneliti, kemampuan orang dalam menerima materi itu kurang lebih maksimal 30%. Jadi kalau saya bicara selama 90 menit, kalian hanya bisa menangkap maksimal 30 menit. Yang 60 menit, wallahu a'lam. Nah, dari 30% itu, nanti setiap hari akan hilang 5%. Sehingga hari ini 30%, besok tinggal 25%, besok lagi tinggal 20%, terus seperti itu sampai pekan depan hilang semuanya. Kecuali kalau antum punya catatan. Sehingga catatan adalah alat bantu untuk mempertahankan materi yang sudah pernah kita terima agar tidak hilang. Karena waktu kita panjang, maka jaga stamina baik-baik, jaga jangan sampai ngantuk dan tertidur. Karena kalau sudah ngantuk, tertidur, jasad mungkin ada di tempat ini, tapi putus antara indera pendengaran dengan hati, sehingga dia tidak bisa menangkap ilmu itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid." Wa huwa syahid. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya dalam ayat itu merupakan peringatan bagi orang yang punya hati atau dia mendengarkan dengan maksimal, wa huwa syahid, seolah-olah dia menyaksikan kebenaran itu. Ada di surat apa ini? Surat Qaf. Menurut ayat ini, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa syarat ilmu yang bermanfaat, syarat ilmu yang bermanfaat ada 4. Yang pertama adalah hati yang hidup. Hati yang hidup. Al-mahal al-qabil. Hati yang menerima ilmu, dia dalam kondisi hidup. Apa yang dimaksud dengan hati yang hidup? Siap menerima kebenaran. Karena ada sebagian orang yang kadang dia mendengarkan, tapi dia nggak mau untuk menerima kebenaran. Mendengarkan untuk ditolak, mendengarkan untuk dibantah, mendengarkan untuk dicari celah salahnya, dan seterusnya. Ini berarti dia mendengarkan tapi tidak mau menerima. Contohnya siapa, Pak? Orang munafik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah orang munafik itu tidak merenungi Al-Qur'an ataukah hatinya terkunci? Padahal orang munafik ini bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi karena si munafik ini hatinya terkunci, sehingga kebenaran yang sampai kepadanya, yang sampai di telinganya, tidak bisa masuk ke dalam hatinya karena hatinya mati. Yang kedua adalah sumber ilmu yang baik.
al-mu'athir al-muqtadi, sumber ilmu yang baik. Dan seseorang bisa disebut sebagai sumber ilmu yang baik apabila yang dia sampaikan adalah dalil atau penjelasan yang benar tentang dalil. Karena ilmu ada dua. Ilmu yang pertama adalah dalil yang sahih, yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dengan naqlun musaddaq. Naqlun musaddaq. Naqlun musaddaq meliputi Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran jelas naqlun musaddaq karena semua Al-Quran valid, dijaga oleh Allah. Dan yang kedua adalah bayanun muhaqqaq. Bayanun muhaqqaq, penjelasan tahqiq, artinya penjelasan yang sesuai dengan prinsip para ulama. Ayat ini apa, makna dari ayat ini apa, itulah penjelasan yang disebut dengan bayanun muhaqqaq. Wa ma siwa dzalika fahadzayanun, adapun selain dua ini maka itu hanyalah omong kosong. Jadi sekali lagi, ilmu ada dua, naqlun musaddaq au bayanun muhaqqaq. Karena itu disebut sebagai ilmu yang baik ketika isinya dua ini, Al-Quran, hadis, dan penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga, pendengaran yang berfungsi. Au alqas sam'a, dia mendengarkan dengan baik. Dan yang keempat, konsentrasi. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Maka ilmu akan bisa sampai ke dalam hati apabila hati itu hidup, sumbernya baik, pendengarannya berfungsi, dan orangnya konsentrasi. Kita gambarkan, ibaratnya ada sebuah aki. Aki ini bersambung dengan kabel. Lalu kabel ini punya saklar, kemudian bersambung dengan lampu. Bagaimana lampu ini bisa menyala? Ketika akinya oke, kabelnya nyambung, saklarnya nutup, lampunya sehat, maka lampu akan bisa menyala. Kalau kalian ada di sini tidak tidur alias melek, tapi pikirannya sampai di lapangan, pikirannya mungkin ada di sebelah sana, pikirannya lihat temannya yang sedang bermain, maka saklarnya putus, berarti dia tidak konsentrasi. Begitu dia tidur, kabelnya putus. Kalau kabelnya putus, nggak bisa nyambung. Ketika hatinya mati, lampunya putus. Kalau yang memberi ilmu nggak bertanggung jawab, akinya mati. Kebayang nggak jika dalam sebuah kegiatan hatinya mati, lampunya mati, ya, kemudian akinya juga mati, sumber ilmunya rusak, hatinya hati yang rusak, maka yang terjadi adalah kegelapan. Demikian penjelasan Ibnu Qayyim tentang syarat ilmu yang bermanfaat, diambil dari firman Allah Ta'ala di surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Ayat yang berapa ini? Surat Qaf ayat berapa? 37. Pokoknya surat Qaf itu aja ya. Nanti cari sendiri. Baik. Selanjutnya kita akan memperkenalkan tentang fikih muamalah. Tapi sebelum membahas fikih muamalah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang ilmu fikih. Sudah pernah belajar ilmu fikih? Baik, ma makna fikih lughatan? Al-fiqhu bimakna al-faham. Mad dalil? Wahlul uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Yafqahu qawli bermakna yafhamu qawli. Al-fiqhu bermakna al-fahmu. Inilah fikih secara makna bahasa. Fikih artinya paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan doanya Nabi Musa alaihi salatu wasalam, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah ikatan dalam lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Karena kalau kita bicara sesuatu dan nggak jelas, bicaranya nggak bagus, akan sulit untuk diterima. Dan salah satu di antara penyebab alasan Fir'aun tidak mau menerima Musa, Fir'aun mengatakan, am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Apakah aku yang lebih baik ataukah orang yang hina ini? Wa la yakadu yubin, dan dia nggak bisa menjelaskan dengan baik. Karena Musa alaihissalam lidahnya itu ada yang cacat. Maka beliau berdoa kepada Allah, sebagai seorang nabi yang tugasnya menjelaskan, ini nggak boleh ada yang cacat. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka ya Allah, lepaskanlah ikatan dalam lisanku sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Karena itulah ketika seseorang bisa memahamkan orang lain, disitulah dai yang berhasil. Anda tidak perlu harus bicara terlalu mewah dan ilmiah, menyebutkan banyak istilah yang susah. Karena tujuan kita bukan pamer kepandaian. Tujuan kita bicara masalah ilmu adalah agar apa yang kau punya sampai kepada orang yang mendengar. Tidak harus menggunakan kata-kata dan istilah berbau Arab misalnya, kalau memang masyarakatnya susah untuk menerima istilah Arab. Sehingga cukup pakai istilah yang bisa mereka pahami. Hadithun nasa bima yafhamun. Ajak masyarakat untuk bicara dengan cara yang bisa mereka pahami. Dan fasih itu ketika bisa memahamkan. Sehingga kalimatnya jelas, bisa memahamkan. Disinilah kemampuan seseorang untuk memiliki yang namanya ilmu balaghah. Apa sih ilmu balaghah? Ya. Dari kata balaghah yablughu, yang artinya apa? Sampai. Disebut sebagai ilmu balaghah karena ilmu ini intinya adalah teori bagaimana bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Dan ada sebuah ungkapan, zinatur rajul ma fasahatuhu. Zinatur rajul fasahatuhu. Cakapnya santri adalah kalau dia fasih ketika bicara. Baik. Coba santri yang cakap angkat tangan. Enggak cakap. Enggak ada yang angkat tangan, enggak cakap semua ini. Oh, cakap. Cuman satu. Kalau pengen jadi santri yang cakap, belajarlah untuk bicara dengan fasih, bicara dengan jelas. Zinatur rajul fasahatu. Baik. Selanjutnya, fikih secara istilah. Apa makna fikih secara istilah? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, tafadhal. Fikih secara istilah. Nah. Al-ilmu yu'rafu bihi ma lahu wa ma alai. Baik. Fikih secara istilah memiliki dua makna. Pertama adalah makna luas. Dalam fikih secara makna luas, pengertiannya adalah al-ilmu yu'rafu bihi ma lahu wa ma alaihi. Ilmu yang digunakan untuk mengenali apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban. Karena dalam diri setiap manusia ada hak dan ada kewajiban. Maka ilmu fikih dengan makna luas adalah pemahaman tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap hamba. Dan ini terlalu luas.
mencakup semua hal, baik hak dan kewajiban dalam masalah akidah. Apa hak hamba dalam masalah akidah? Sebutkan contoh hak hamba yang kita bahas dalam kajian akidah. Rozan. Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ma haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah an alla yu'adzibah. Itu pembahasan tentang hak seorang hamba. Ketika dia mentauhidkan Allah, apa haknya? Allah tidak akan menghukumnya. Sehingga saat dia sudah menunaikan kewajiban dia menjalankan tauhid, maka Nabi SAW menjanjikan alla yu'adzibah, Allah Ta'ala tidak akan menghukumnya. Hak dan kewajiban yang lain dalam masalah syariat, contohnya apa? Ada hak pahala, ada kewajiban menjalankan salat, puasa, dan seterusnya. Sehingga fikih dengan makna luas seperti ini mencakup pembahasan tentang hak dan kewajiban. Maka kajian ini disebut dengan kajian fikih kubro atau fikih akbar. Disebut dengan kajian al-fiqhu al-akbar. Fikih besar. Dan inilah definisi fikih di masa ilmu fikih ini belum terkodifikasi, belum dikerucutkan menjadi cabang ilmu tertentu. Lalu yang kedua, fikih dalam makna yang lebih sempit, yang lebih terbatas. Fikih dalam makna yang lebih terbatas. Kalian harus hafal ya. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah terus min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah dalam makna sempit adalah ilmu tentang hukum syariat berkaitan dengan amal yang disimpulkan dari dalil-dalil yang rinci. Baik. Berarti dalam definisi ini ada berapa unsur? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unsur. Fikih itu ilmu. Ilmu apa? Tentang hukum. Karena ilmu itu ada yang ilmu tentang hukum, ada ilmu yang bukan tentang hukum. Contohnya, ilmu tentang material. Namanya ilmu apa itu? Fisika. Ilmu tentang makhluk hidup. Namanya ilmu apa? Biologi. Itu tidak membahas hukum, tapi mengenal ciptaan Allah. Dah? Hukum apa? Hukum kan banyak. Hukum syariat. Syariat kan banyak, Pak. Terkait amal. Dari mana? Dari hasil muktasabah disimpulkan. Disimpulkan dari apa? Dalil. Dalil yang seperti apa? Yang tafsili, yang spesifik atau yang rinci. 6 inilah batasan dari ilmu fikih. 6 ini disebut batasan dari ilmu fikih. Definisi itu sama dengan memberi batasan. Saya ulangi ya. Definisi itu sama dengan memberi batasan. Maka kalian kalau mau mendefinisikan sesuatu, berikan batasan kepada sesuatu itu. Contoh, apa batasan Ma'had Intan Ilmu? Ada di Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Indonesia, Jalan Gubernur Syarkawi. Terus kan panjang tuh Jalan Gubernur Syarkawi. Hah?
kecamatan ini, dan seterusnya. Maka saat kalian memberikan batasan alamat, itu sudah satu batasan. Dan di batasan itu masih banyak tetangganya. Berbatasan dengan tanah sebelah kanan adalah tanah punyanya ini, tanah sebelah kiri ini, tanah belakang ini. Memberi batasan itu sama dengan memberi definisi. Jadi ditulis ya, memberi definisi adalah memberi batasan. Udah? Coba ya Ramazan. Siapa namanya? Saleh. Coba kamu jelaskan definisi peci. Peci itu hitam, berarti yang putih bukan peci ya. Songkok, berarti yang bulat bukan peci. Peci adalah ditaruh di kepala. Kerudung juga ditaruh di kepala. Untuk laki-laki, perempuan nggak boleh pakai peci. Itu pasukan paskibraka itu pakai peci. Gimana? Apa definisi peci? Coba Ahmad. Peci adalah sesuatu yang dipakai di atas kepala. Payung itu peci. Nah, definisi yang paling baik adalah yang jami' mani. Pernah dengar itu? Definisi yang terbaik adalah yang jami' mani, bisa mengumpulkan semua dan menghalangi yang lain. Apa itu peci? Sesuatu yang dipakai di atas kepala. Kerudung juga dipakai di atas kepala. Jilbab dipakai di atas kepala. Berarti tidak manik, tidak menghalangi yang lain. Susah nggak bikin definisi? Susah. Makanya terkadang ketika para ulama memberikan definisi, itu disalahkan sama ulama yang lain. Definisi ini nggak benar, definisi ini kurang tepat. Karena kalau definisinya seperti ini, masih ada peluang yang lain untuk masuk atau tidak mencakup semua. Paham ya? Ini latihan memberikan definisi. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah salah satu di antara contoh ulama yang tertib dalam memberi definisi. Sehingga kalau kita baca buku-buku beliau, saat mendefinisikan sesuatu itu beliau hati-hati sekali. Beliau seperti ngasih batasan, garis ini sampai sini, sehingga menghalangi yang dari luar masuk dan mencakup semua yang ada di dalam. Nah, coba, siapa namanya? Dika. Apa definisi sepatu? Sesuatu itu yang dipakai di kaki. Biasanya digunakan untuk olahraga. Sandal bisa aja pakai olahraga. Bingung ya? Sesuatu yang dipakai di kaki biasanya dipakai untuk olahraga. Kalau dipakai berkebun bukan sepatu ya. Baik. Kembali ke sini, itu nggak penting ya. Tapi kalian coba berlatih untuk memberi definisi, karena ini kemampuan seseorang dalam berlogika, bagaimana dia bisa menjelaskan sesuatu berdasarkan batas. Itu kemampuan orang dalam berlogika. Nah, kalau dia sudah bisa itu, nanti turunannya adalah pintar kaidah. Kaidahnya itu ini, kaidahnya ini, kaidahnya ini. Dan salah satu di antara kemampuan orang dalam memahami kaidah, nanti dia bisa membuat definisi. Imam Ibnu Utsaimin termasuk di antara tokoh yang qawaid fikihnya kuat sekali. Sehingga beliau karena paham definisi, batasnya ini, kaidahnya ini. Akhirnya berpengaruh pada masalah penggunaan kaidah. Kita lanjut. Fikih itu ilmu. Karena ilmu, berarti fikih ini didapatkan dari apa? Belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu dari hasil
belajar. Berarti hasil mimpi ilmu atau bukan? Bukan. Terkait hukum, fikih itu ilmu, sehingga didapat dari hasil belajar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu dari hasil belajar. Ada nggak santri yang ketika bangun tidur tiba-tiba pinter? Ada? Kalau di Intan Ilmu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalah sama yang sebelah itu ya. Yang katanya ketika bangun sudah langsung pinter. Habis itu kuburannya didatangi banyak orang. Nah, kalah Intan Ilmu sama itu ya. Baik, sudahlah nggak usah percaya sama yang kayak gitu ya. Membual tapi dipercaya. Sehingga kalau ada orang yang ngaku pinter tapi tidak melalui proses belajar, itu jangan dipercaya. Itu adalah lelucon dan anekdot. Sudah? Dan orang tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali melalui proses ini. Yang kedua, tentang ilmu fikih itu tentang hukum. Karena bicara hukum berarti kaitannya dengan aturan. Berarti isinya adalah aturan. Isi hukum itu apa? Aturan. Menjelaskan bagaimana aturan halal haram, aturan A, aturan B. Hukum ada berapa? Ada 2. 1 hukum wad'i, yang kedua hukum taklifi. Nah, mencakup baik hukum wad'i maupun taklifi. Nah, sehingga antum bisa tulis di sini wad'i, hukum wad'i atau hukum taklifi. Hukum taklifi ada berapa? Ada 5. Dah? Apa saja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sebagaimana yang kita kenal, ya. Lalu hukum itu adalah hukum syar'i. Asy-syar'iyyah, hukum syar'i. Kenapa disebut sebagai hukum syar'i? Karena dia bersumber dari syariat. Dan syariat itu adalah wahyu. Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah lebih luas karena mencakup qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Kemudian yang keempat, terkait amal. Terkait amal. Sebab ada hukum syar'i, tapi terkait keyakinan. Ada hukum syar'i terkait akidah. Nah, yang seperti ini tidak masuk dalam kajian ilmu fikih. Baik. Sehingga tidak termasuk pembahasan fikih, tidak termasuk bahasan fikih, hukum syar'i terkait apa tadi? Terkait akidah. Atau misalnya pembahasan tentang hukum hadis. Ini hadis apa? Sahih, dhaif, atau maudhu, atau hasan, atau apa? Nah, itu dibahas di ilmu hadis. Maka menilai sebuah hadis, menghukumi hadis, ini tidak dibahas dalam kajian fikih. Yang kelima apa? Al-muqtasabah min adillatiha, yang digali dari dalilnya. Digali dari dalil. Artinya apa ini? Didapatkan melalui proses ijtihad. Sehingga nggak boleh ngawur.
Misalnya, wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kita untuk menikahi 9 wanita. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2 tambah 3 tambah 4. Totalnya 9. Berarti kita wajib menikahi 9 wanita. Salah atau betul ini? Salah, kenapa? Ngawur. Karena ini adalah kesimpulan yang ngawur. Kan ada dalilnya Pak Ustadz. Iya, dalilnya jelas, benar. Tapi kesimpulan kamu tanpa melalui metode ijtihad yang benar, jadinya ngawur. Orang Khawarij itu punya dalil enggak? Punya. Dipakai apa? Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Inil hukmu illa lillah. Ali bin Abi Thalib kafir. Masya Allah. Sehingga dia punya dalil, tapi disimpulkan bukan melalui ijtihad, tapi melalui ngawur. Sehingga karena dia melalui proses ijtihad, maka sifatnya terukur. Terukur itu artinya apa? Ada standarnya. Ada standarnya. Sehingga yang namanya ilmu fikih itu kesimpulan ijtihad yang ada standarnya. Nggak bisa asal-asalan. Bisa nggak ijtihad asal-asalan? Nggak bisa. Harus ada apa? Standarnya. Paham ya? Jadi kalian pahami ini. Ijtihad harus ada standarnya. Yang keenam disimpulkan dari dalil yang spesifik. Apa sih yang dimaksud dengan dalil spesifik? Spesifik itu artinya yang kajiannya tertentu. Spesifik berarti tertentu. Sebab dalil itu ada 2. Ada dalil ijmali yang umum. Contohnya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa yang bisa disimpulkan dari kalimat bertakwalah kepada Allah? Berdasarkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka wajib bagi seluruh waris santri untuk bayar SPP. Salah atau benar? Benar ya? Benar. Tapi ini bukan kesimpulan fikih. Karena perintah takwa itu umum untuk mencakup semua perintah dalam syariat. Contoh yang lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kesimpulan fikih apa yang bisa kamu ambil di situ? Tidak ada. Karena dalilnya terlalu umum. Kemudian lawan dari ijmali apa? Tafsili. Dalil tafsili. Spesifik. Contohnya aqimus shalah. Aqimu as-shalah. Aqimus shalata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkanlah salat. Berarti dia spesifik tentang apa? Tentang salat. Ini khusus masalah salat. Dah? Inilah definisi dari fikih. Baik. Nah, sekarang coba kita kenalkan sedikit tentang usul fikih. Sedikit saja ya. Ada satu gambaran usul fikih yang pernah dijelaskan oleh Al-Ghazali. Dan ini sangat mudah untuk dipahami. Anda lihat ini ya. Ada sebuah pohon besar sekali. Pohon ini berdaun, punya buah. Dia punya buah. Nah, kita buat gambar yang berbeda. Ada buahnya pohon ini. Banyak sekali buah. Karena saking besarnya, tidak semua orang
mampu untuk mengambil buah itu. Di sana ada banyak orang yang berada di bawah. Dan ada orang yang mampu untuk mengambil buah. Gak semuanya mampu, hanya orang tertentu saja. Ya? Dan masih banyak sekali orang-orang di sekitar ini yang dia ngantri untuk bisa dapat buah. Baik, Anda lihat di sini ya. Pohon adalah dalil. Buah adalah hukum. Ini ulama mujtahid. Sedangkan ini adalah masyarakat muqallid dan tulab, talibul ilmi. Baik. Sehingga kita ketika belajar agama itu sejatinya kayak gini. Allah Subhanahu wa taala turunkan dalil. Apa yang bisa disimpulkan dari dalil? Hukum. Maka orang belajar dalil untuk mencari kesimpulan hukum. Udah? Lalu siapa yang bisa membuat kesimpulan hukum itu? Enggak sembarang orang. Mereka adalah para ulama mujtahid. Lalu nanti dinikmati bersama dengan masyarakat. Nah, di tengah masyarakat terbagi menjadi dua. Satu, ada yang mau makan buah itu. Inilah masyarakat yang mau belajar. Sehingga dia mau menikmati pohon itu. Dia mau menikmati hukum itu. Yang kedua, ada yang enggak doyan dengan buah itu. Ini orang yang enggak gubris dengan agama. Ada enggak muslim yang enggak mau belajar agama? Hah? Lebih banyak mana antara yang belajar dan yang tidak mau belajar? Lebih banyak yang enggak mau. Yang berserakan di mana-mana itu rata-rata muslim tapi enggak mau belajar. Bahkan yang memadati jalan ini pada saat haul Rajab itu, Masya Allah. Itu kalau ditanya, ngerti enggak rukun sholat itu apa saja? Enggak tahu. Rukun puasa enggak tahu. Yang penting pokoknya nanti kalau datang dapat syafaat. Sehingga mereka nol, enggak ngerti sama sekali apa itu agama, tentang ibadah itu apa, sholat itu apa, enggak tahu. Karena mereka tidak mau belajar, alias tidak mau menikmati buah dari pohon ini. Padahal buah ini adalah buah yang akan memberikan kehidupan yang baik bagi hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian untuk mendapatkan kehidupan kalian, karena kalian mau dikasih buah, tapi ada yang enggak doyan, enggak mau makan buah. Dan siapa yang tidak mau makan buah dari Allah, bisa jadi nanti dia makan buah zakum di neraka. Karena dia tidak mau makan syariat agama. Maka walhamdulillah kalau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai posisi tulab. Nah, di posisi tulab di sini lihat ya. Ini kan banyak sekali masyarakat awam ya. Sebagian adalah tulab. Tulab lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Langka ini tulab. Langka. Hanya beberapa saja yang tulab. Sisanya orang awam. Tulabnya cuma sedikit, sisanya muqallid. Nah, tulab para talibul ilmi, pembelajar. Dia makan buah dan juga belajar bagaimana cara memetik buah. Begini ya. Dia juga belajar bagaimana cara memetik buah. Maka tulab nanti lama-lama bisa ngambil sendiri. Kalau orang awam, dia cuma menikmati hasil, selamanya dia tidak bisa ngambil sendiri. Sehingga targetkan para tulab kelas 12,
nanti kalian harus jadi ulama mujtahid. Baik. Yang sanggup jadi ulama mujtahid angkat tangan. Angkat tangan. 1, insyaallah. 2, 3, 4. Yang lain muqallid. Mujtahid ya. Insyaallah jadi ulama mujtahid ya. Baik. Caranya gimana Pak Ustaz? Tidak harus hafal Al-Quran. Tidak harus hafal Sahih Bukhari. Bukan syarat harus hafal. Tapi yang penting paham. Dan kata kuncinya ngerti bahasa Arab. Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Siapa yang pandai dalam ilmu nahwu, dia dimudahkan untuk mempelajari ilmu yang lain. Qaulu man hadha? Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Baik. Selanjutnya kita akan melihat kajian ilmu fikih. Kajian ilmu fikih terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Apa saja itu? Pertama adalah fikih ibadah. Ini meliputi thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jihad, kemudian ahkamul adhahi wal aqiqah, ahkamul janaiz, itu dibahas di fikih ibadah. Awsa'u syai'in fil fiqhi, bagian yang paling luas dalam kajian fikih. Meliputi apa saja tadi? Coba disebutkan. Saya nggak usah tulis ya. Thaharah, salat, zakat, puasa, haji, terus ahkamul janaiz, ahkamul adhahi, jihad. Ini semuanya dibahas dalam ilmu fikih ibadah. Yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah. Fikih muamalah ini ada 2 hal. Yang pertama adalah muamalah maliyah, berkaitan dengan harta. Kemudian yang kedua sebut saja ghair maliyah, ghairi maliyah, yang tidak berkaitan dengan harta. Contohnya apa Pak? Fikih muamalah tapi tidak ada kaitannya dengan harta. Contohnya? Cara bertetangga yang baik. Contoh yang lain? Cara nikah nanti ya, belum. Cara berinteraksi dengan teman dengan baik, cara berinteraksi dengan guru dan seterusnya. Itu dibahas di fikih muamalah ghair maliyah. Sehingga tentang bagaimana membangun amanah, jujur, adab ketika berinteraksi dengan orang. Baik. Yang ketiga, fikih usrah. Ini sebagaimana namanya membahas masalah keluarga dari mulai sebelum sampai bubar. Baik bubar resmi maupun bubar tidak resmi. Kapan terjadi pembubaran keluarga? Ketika cerai. Apa yang dimaksud dengan bubar resmi? Mati. Bubar resmi? Cerai, talak. Kalau bubar tidak resmi, meninggal. Sehingga seseorang mengalami bubar keluarga saat dia meninggal dunia, maka disebut dengan cerai mati. Dan yang keempat, fiqhul qadha, fikih al-qadha wal jinayat. Fikih seputar masalah peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Di sini kita diperkenalkan tentang adanya hukuman had, adanya hukuman ta'zir dan seterusnya. Sudah? Sekarang kita fokus di area ini.
fikih muamalah. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya fikih muamalah di sana ada yang berkaitan dengan masalah harta dan ada yang tidak berkaitan dengan masalah harta. Apa sih arti dari kata muamalah? Muamalah dari kata apa? Amala yu'amilu. Amala yu'amilu mu'amalatan. Kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu, maknanya apa? Maknanya awana yu'awinu mu'awana. Saling. Maknanya saling. Sehingga mengandung makna saling. Amala yu'amilu karena dia dilakukan dari hasil interaksi. Sehingga saling bersikap antara satu dengan yang lain. Maka fikih muamalah itu fikih interaksi. Nah, interaksi ini umum. Karena itu mencakup interaksi yang ada kaitannya dengan harta dan interaksi yang tidak ada kaitannya dengan harta. Sekarang untuk interaksi yang kaitannya dengan harta, dikaitkan dengan harta sehingga dikasihlah tambahan maliyah. Maka kemudian lebih tepat dikenal dengan fikih muamalah apa? Maliyah. Fikih muamalah yang berkaitan dengan masalah harta. Nah, fikih muamalah maliyah ini secara umum bisa kita bagi menjadi dua. Bisa kita bagi jadi dua. Sudah ngantuk? Ada yang ngantuk? Kalau yang ngantuk biasanya enaknya gimana? Berdiri. Ngantuk nggak? Oh enggak, ngantuk? Oh nah. Ngantuk? Yang ngantuk berdiri ya? Karena kalau ngantuk yang putus apa tadi? Kabelnya putus. Jadi walaupun saya bicara indera pendengarannya sehat, tapi karena kabelnya putus, nggak masuk ke hati, sebab dia ngantuk. Baik. Fikih muamalah maliyah. Ada yang berkaitan dengan muamalah komersil. Dan yang kedua, ada yang berkaitan dengan muamalah sosial. Ada komersil dan ada sosial. Sebutkan contoh yang komersil. Sebutkan contoh yang komersil. Yusuf. Komersil. Ya. Komersil ya Yusuf. Komersil apa komersil? Nyari untung. Kalau komersil lawannya sosial. Kalau komersil apa tadi? Nyari untung. Yusuf. Jual beli. Sebelahnya siapa namanya? Habibi. Contoh yang lain. Selain jual beli. Apa Habibi? Sewa menyewa. Nabil. Saham. Saham itu apa? Saham kok sampai saham? Komersil ya sudah. Mas Mukal? Ahnaf. Ahmad ya, Ahmad. Apa lagi? Mudoroba. Kata apa mudoroba itu? Kerjasama modal. Nah, wa anta Mas Mukal Karim? Adrian. Musyarakah. Belakangnya. Yang komersil. Akad salam. Pernah nggak dengar akad salam? Pernah ya? Sebelahnya. Mas Mukal Karim? Syafiq. Sebelahnya.
Dauman. Masmu? Asif. Contohnya yang lain? Contoh yang lain, yang komersil. Kerja. Kerja itu komersil enggak? Kerja ini apa? Kalau kerja itu apa namanya? Jual jasa. Komersil atau tidak? Komersil. Tanya Ustadz, Ustadz itu sosial atau komersil Ustadz? Baik. Antum mondok, bayar atau gratis? Gratis. Bayar. Baik, bayarnya dipakai apa? Dipakai untuk akadnya komersil atau sosial? Antum bayar 2 juta. Di sini per bulan berapa? 2 juta. Itu komersil atau sosial? Sosial. Berarti niatnya wakaf atau sedekah untuk pondok? Komersil. Sehingga antum bayar 2 juta dapat hak tempat tinggal, dapat hak ruang belajar dan seterusnya. Kalau sudah bayar, kok nggak dikasih makan sama Ustadz? Boleh protes nggak? Boleh. Bayar 2 juta, makan sehari berapa kali? 3. Lauknya apa? Pagi. Telur. Siang? Ayam. Sore? Dadar. Ini bukan pondok, funduk. Masya Allah. Dulu saya mondok itu makan 2 kali tanpa lauk, adanya cuma sayur, dan hampir tiap hari terong, sehingga kita sering disebut pondok terongisme. Hampir tiap hari itu terong, karena kan yang paling murah kalau nggak terong apa satunya itu cipang. Tahu cipang? Cipang itu mirip kentang tapi murah. Mirip kentang tapi murah. Dulu awalnya saya kira ya mirip ubi. Saya kira ini kentang, ternyata cipang. Adanya itu, kuahnya banyak sekali, tapi sayurnya sedikit. Dan sebagian teman kalau tidak punya uang, siang harinya lapar, tidur. Kalau yang punya uang, siang harinya jajan. Kalau nggak punya uang, ya siang harinya tidur. Itu dulu ya. Maka kalian ini bukan pesantren, tapi funduk. Hotel Jauharatul Ilm. Kita lanjutkan. Nah, kalau sudah paham tentang komersil dan sosial, sekarang yang sosial, contohnya apa sosial? Wakaf, sedekah, infak. Kalau zakat masuk fikih zakat, hibah, hadiah, dan seterusnya. Ini semuanya akad sosial. Sudah? Sekarang kita fokus ke muamalah atau macam-macam akad. Dilihat dari bentuknya. Macam-macam akad, yang pertama dilihat dari bentuknya. Pertama, di sana akad namanya akad muawadot. Akad muawadot adalah sebenarnya mirip seperti di atas tadi. Akad komersil. Contohnya apa ini Pak Ustadz? Contohnya banyak sekali nih. Jual beli, akad salam, akad istisna, akad murabaha. Nah, ini semuanya masuk kategori akad komersil. Ada yang kedua, akad tabarru'at. Tabarru'at. Akad sosial. Contoh hibah,
hadiah. Contoh yang lain, wakaf, infak. Lebih tepatnya sedekah ya. Karena infak itu semua bentuk mengeluarkan harta. Kemudian yang lain, contoh yang lain adalah apa yang lain? Wadiah. Nah, wadiah itu lebih tepatnya sosial. Yang ketiga ada namanya akad syarokah, kerjasama. Sudah? Nah, akad syarokah ini contoh ada mudharabah. Contoh yang lain musyarakah. Ini namanya akad syarokah. Kemudian ada namanya akad tausiqat. Akad tausiqat. Apa itu akad tausiqat? Akad penjaminan kepercayaan. Contohnya akad apa? Contohnya akad jaminan kepercayaan, gadai. Contohnya gadai. Atau rihanah. Contoh yang lain, akad jaminan individu, jaminan pribadi yang disebut dengan akad dhamanah. Dhamanah. Akad jaminan resiko. Kemudian ada satu lagi, kafalah. Ini jaminan personal. Jadi kalau kalian datang ke Timur Tengah, baik sebagai jamaah umroh, haji, ziarah, visa tulab, dan seterusnya, nanti ada apa? Kafil. Kafil itu bisa muassasah, perusahaan, bisa negara, bisa juga individu. Dah? Kemudian yang kelima ada akad namanya akad irfaq. Akad irfaq adalah akad yang tujuannya membantu, tapi tidak pindah hak milik. Contohnya, contoh pinjam. Pinjam meminjam itu masuk kategori akad irfaq. Contoh yang lain, utang. Itu masuk kategori akad irfaq. Akad yang tujuannya membantu. Makanya disebut akad irfaq karena dia sifatnya kasihan sama orang itu. Baik. Selanjutnya, yang kedua, macam-macam akad. Kalau tadi kan dilihat dari apa? Bentuk. Berikutnya yang kedua, dilihat dari konsekuensi. Macam-macam akad dilihat dari konsekuensi. Ditulis di sini ya. Dilihat dari konsekuensi. Di sana terbagi menjadi dua. Yang pertama, akad yang memindahkan kepemilikan. Sehingga kalau terjadi akad itu, maka terjadilah pindah hak milik. Contohnya, contoh jual beli. Contoh yang lain yang memindahkan kepemilikan, ya, hibah. Contoh yang lain, jasa. Jasa itu memindahkan kepemilikan enggak? Memindahkan apa? Hak guna pakai.
sehingga guna pakainya pindah ke tempat orang lain. Sudah, akad seperti ini disebut dengan akad yang memindahkan kepemilikan. Terjadi intiqal milkiyah, terjadi perpindahan kepemilikan. Yang kedua, ada akad yang kebalikannya, tidak memindahkan kepemilikan. Contoh yang tidak memindahkan kepemilikan, ya, pinjam meminjam. Contoh yang lain, permodalan. Sehingga kalau saya ngasih modal ke si A, apakah duit yang saya kasihkan ke si A jadi milik si A? Ya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak memindahkan hak milik. Jelas atau tidak? Jelas. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga sekarang. Pembagian akad dilihat dari ikatannya. Dilihat dari ikatannya. Nah, dibagi menjadi 3. Ada 3. Pertama, akad yang lazim kedua pihak. Akad yang lazim kedua pihak. Lazim kedua pihak berarti mengikat kedua belah pihak. Mengikat itu apa sih, Pak? Tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jadi di sini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga kalau mau dibatalkan ya harus atas persetujuan kedua belah pihak. Contoh, jual beli. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dibatalkan atau dikembalikan. Salah atau benar ini? Benar. Kenapa benar? Karena ini masuk kategori akad lazim. Dah? Ada orang daftar di pesantren, lalu dia bayar uang uang pangkal. Anda uang pangkalnya berapa? Waktu masuk ke pesantren berapa uang pangkalnya? Hah? Berapa? Nabil. Waktu masuk ke sini berapa? 24 juta. Itu untuk berapa tahun? Oh salah. Berapa? Enggak tahu. Oh, Masya Allah. Berapa? Coba belakang, berapa? Ya, Sahibun Nadhara, berapa? Oh, berapa? 8 juta. Benar 8 juta? Oh, salah. Beda-beda. Oh, beda-beda. Enggak boleh bocor ya. Masya Allah. Beda-beda itu tergantung apa, Ustaz? Tergantung asalnya. Tergantung kondisi pesantren. Jadi ada yang masuk misalnya 15 juta. Udah? 15 juta ini ya, uang untuk bayar ya. Terus santri itu setelah setahun mondok nggak betah, pergi dia. Boleh nggak uangnya ditarik? Boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena sifatnya lazim. Tapi wali santri nggak terima, anak saya baru mondok cuma setahun kok. 15 juta ya harusnya kan untuk 6 tahun. Tapi ini baru setahun, anak saya sudah nggak betah, terus mau pergi dari pondok, pindah ke sekolah yang lain. Tanya ke bendahara, boleh nggak dapat potongan? Diminta 17 juta. Bayar 15, minta 17. Atau bayar 15, yang diminta 13, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Sifatnya lazim. Kamu tidak bisa membatalkan sepihak. Kalau membatalkan sepihak, ya sudah duitmu hangus. Karena dia sudah melakukan akad
jasa. Paham? Jadi kenapa kok uangnya nggak balik? Karena akadnya lazim. Sama seperti ada orang yang sudah daftar umroh, tiba-tiba ketika mau berangkat kecepit, pincang, sehingga kakinya nggak bisa jalan. Akhirnya memutuskan nggak jadi berangkat. Ketika dia memutuskan tidak jadi berangkat, boleh nggak uangnya minta dikembalikan? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena akadnya lazim. Paham ya? Baik. Yang kedua, ada namanya akad jaiz kedua pihak. Jaiz kedua pihak. Sehingga kebalikannya bisa dibatalkan secara sepihak oleh kedua belah pihak. Contohnya apa ini? Contohnya pinjam meminjam. Aku pinjam pulpennya dong. Mesti pinjamnya. Berapa lama? Sehari ya. Ini mau tak pakai sehari. Dah. Baru di sejam dipakai. Sini, tolong kembalikan pulpenku. Loh, kan akadnya sehari. Boleh nggak dibatalkan kurang dari waktu yang disepakati? Boleh. Kenapa boleh? Karena sifatnya jaiz kedua belah pihak. Demikian pula misalnya ada orang yang pinjam, aku pinjam motornya, tak pakai seharian ya. Oke, silakan. Baru dipakai 5 menit, nggak jadi tak kembalikan. Loh kan tadi pinjamnya sehari, kok udah dikembaliin? Ini menyalahi kesepakatan. Pakai dulu sampai sehari. Apakah berlaku seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena akadnya jaiz. Sehingga karena akad jaiz, maka boleh dibatalkan secara sepihak. Baik. Yang C, lazim satu pihak. Lazim satu pihak, jaiz di pihak yang lain. Contoh akad gadai. Misalnya ya, si A utang ke si B senilai 5 juta. Si A utang ke si B senilai 5 juta. Sudah? Nah, selanjutnya si A menyerahkan barang gadai berupa motor ke si B. Baik. Lalu dalam perjalanannya si A butuh motor itu. Wahai B, aku mau ngambil motor saya. Loh, utangmu belum lunas kok. Loh kan akad gadai itu jaiz. Jaiz bagi si B, lazim bagi si A. Paham? Paham nggak? Baik, coba kita buat ilustrasinya ya. A, B. A ngasih utang 5 juta. A atau B ngasih utang ke A 5 juta. A menyerahkan gadai motor. Udah? Berarti ada akad apa di situ? Akad gadai, akad penjaminan kepercayaan ya. Namanya akad apa tadi? Thiqat. Akad thiqat. Tausiqat. Akad tausiqat. Jadi fungsinya untuk memberikan jaminan kepercayaan. Lalu A mau ngambil motor itu. Wahai B, kembalikan motor itu ke aku. Motornya mau ditarik. Boleh nggak B menolak? Boleh nggak B menolak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh nggak A memaksa? Tidak boleh. Maka di sini jaiz bagi si B, lazim bagi si A. Inilah yang disebut dengan akad jaiz satu pihak, lazim di pihak yang lain. Paham atau tidak ini? Paham ya? Paham? Baik. Contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Siapa di sini?
Misalnya Muhammad pinjem sepedanya si Ahmad, pinjem sepedanya si Rudi. Muhammad pinjem sepeda Rudi. Lalu Muhammad menyerahkan KTP kepada Rudi. Suatu ketika Muhammad butuh KTP itu. Boleh nggak dia maksa Rudi untuk menyerahkan? Tidak. Maka Rudi dengan baik hati, ya sudahlah, saya nggak usah megang KTP. Dah, ini kamu bawa saja. Nanti kalau sepeda sudah selesai, kembalikan. Boleh nggak dikembalikan KTP itu? Boleh. Maka statusnya jaiz bagi Rudi, lazim bagi Muhammad. Paham insyaallah? Walhamdulillah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang sudah jam 10:30. Insyaallah nggak sulit ya? Asik atau sulit? Asik ya? Seru. Ini belum nyentuh studi kasus ya. Nanti kalau ada studi kasus lebih asik lagi. Karena nanti kita akan bermain, oh ada kasus ini, dan itu akan lebih asik lagi kalau kita paham dari dasar. Ini ibaratnya baru nanam kayu galam untuk pondasinya ya. Jadi kita belum mendirikan bangunannya. Nanti setelah ini kita akan dirikan temboknya, baru setelah itu kita buat atapnya. Siap insyaallah? Sehingga daurah ini 3 sesi, pondasi, kemudian tembok, lalu nanti atap. Yang sudah ngantuk biasanya di bagian atap, mulai ngantuk ya. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kami serahkan ke Ustaz Arif.